Jadi ya oke lah, kita bicara aja, tidak pakai PowerPoint. Jadi saya sangat senang, ini banyak dari dinas-dinas senior saya lihat juga yang sudah familiar sekali dengan organik. Cuma di sini saya hanya ingin mengingatkan, jangan sembarang mengklaim organik. Segala macam itu semangat sekali. Ini kok belum bisa. Semangat sekali bahwa ini organik, padahal belum tentu sesuai dengan kaidah atau standar organik. Nah nanti kalau sudah salah klaim, jangan-jangan nanti nama asosiasi ini jadi runtuh, jadi rusak. Jadi kehati-hatian. Jangan sampai nanti, yang disebut organik oleh APO ini kok begini? Nah jangan sampai begitu. Jadi saya akan mengingatkan organik itu rambu-rambunya apa gitu. Nah terus pengalaman saya di lembaga sertifikasi, mungkin saya sudah mensertifikasi berapa ya, 500 lebih lah, hampir 600 pelaku gitu. Nah tidak berarti yang sudah saya sertifikasi ini, baik padi, sayuran apa itu, nilainya sudah hebat-hebat, enggak. Jadi dibikin contoh hebat, enggak. Ada juga yang nilainya itu 5,6. Ya sudahlah saya katrol, jadi 6 jadi lulus gitu, dengan harapan tahun depannya diperbaiki. Jadi kalau yang sudah dinyatakan organik tidak berarti itu hebat, 7, 8 enggak. Tapi kalau langsung dijatuhkan kan nanti kesian mereka, udah susah-susah, nggak lulus, aja nggak usah organik gitu. Jadi kami kalau ada yang sudah lulus organik itu jangan dibuat bahwa ini segala sempurna, nggak gitu. Jadi organik itu bisa belum bisa juga. Organik itu ingat, organik itu sikap. Jadi dalam berorganik yang paling penting sikap petaninya itu berorganik gitu. Jadi dan organik yang disertifikasi adalah proses bertani. Nah, jadi tidak bisa bapak-bapak, ibu-ibu membawa satu karung beras, datang ke laboratorium, diperiksa ini beras saya organik atau bukan, nggak bisa begitu. Prosesnya yang kita lihat. Nah, jadi sikap petani yang kita lihat, gitu. Nah, ini beberapa contoh dalam organik harus ada, contohnya filter air. Kalau dari air mana harus difilter dulu. Ada yang nanya, apakah dengan difilter air itu menjamin airnya jadi murni tanpa cemaran? Jawabannya tidak akan menjamin. Filter air itu adalah meminimalisir, mengurangi cemaran-cemaran. Tapi yang kami nilai adalah sikap petani, semangat petani itu untuk memfilter air. Itu kalau cemaran pasti ada, tapi di organik itu tidak menghilangkan, meminimalisir. Termasuk penyemprotan. Jadi kalau ada sawah berbatasan, dia wajibkan membuat buffer zone atau pembatas. Nah, dibikin pembatas. Apakah akan menjamin kalau orang yang proti sebelahnya tidak masuk? Tidak menjamin juga. Walaupun Bapak Ibu membuat pagar 10 meter ke atas tingginya, tetap pestisida itu akan terbang lebih dari 10 meter, akan hinggap juga di sebelahnya. Tapi yang kami nilai adalah semangatnya untuk meminimalisir cemaran-cemaran itu. Gitu. Jadi sekali lagi, organik jangan dilihat dari fisiknya hasil produk akhir, tapi kita nilai dari tingkah laku petaninya. Semangat berorganik enggak gitu. Jadi kalau semangat dengan kelakuan organik, kita nilai itu berorganik. Nah terus ada beberapa juga yang hati-hati nanti kalau ada anggota Bapak ini, Pak Ai, kan motonya banyak itu, ada yang latah ikut-ikutan mau nempel aja logo organik pada kemasannya, ini organik, padahal belum punya sertifikat. Hati-hati, menunggu kurungan tuh 5 tahun atau 5 miliar denda kalau kena. Jangan coba-coba menempel organik, mengaku organik kalau tidak punya sertifikat. Jangan coba-coba. Karena sekarang Badan Ketahanan Pangan pusat, udah rajin tuh, razia ke pasar-pasar, ke mal-mal, itu udah rajin. Yang lain-lain macam-macam dipanggil dan yang panggil itu biasanya Bareskrim. Hati-hati. Jadi dan jangan mengaku-ngaku ini organik padahal bukan. Atau berkilah. Contohnya gini, ini kan saya hanya beras sehat, berarti ini disebutlah semangat organik atau tanah organik. Saya tidak mengaku beras organik, tetap konotasinya itu dia mengaku organik, kena juga. Gitu. Jadi hati-hati dalam mengklaim organik. Keduanya, dalam berorganik, jangan mengaku-ngaku bahwa produk beras organik itu adalah obat.
Dengan memakan beras organik ini bebas diabetes, obat jantung jangan. Itu urusan dari Badan POM nanti. Ditanya buktinya mana, nggak ada, nggak juga itu. Jadi biasanya saya akan memanfaatkan beberapa rambu-rambu dengan organik itu apa sih yang boleh dan tidak boleh gitu. Nah mengenai tanah juga, tanah di kita ini di Jawa sudah kekurangan bahan organik 65% loh. Kurang bahan organik di tanah itu. Kalau di tanah kurang bahan organik, itu nggak subur, mikrobanya yang menguntungkan tidak bisa berkembang. Tanahnya kayak sama spon itu busa gitu, nggak ada apa-apanya, pakai kimia aja terus. Emang kalau pakai kimia, kalau kita nabur urea, berapa persen urea yang dipakai tanaman? Paling 25%, 70% kabur itu. Nah jadi dengan bahan organik itu bisa porositas tanah bagus, struktur bagus, dan kaya akan bahan-bahan organik itu akan lebih subur. Itu jadi apalagi yang rambu-rambunya. Pak I nggak bisa presentasi PowerPoint nggak? Nggak bisa, nggak apa-apa. Nah itu jadi saya semangat sekali dengan kegiatan Pak I ini, ingin menyatukan di Jawa Barat bersemangat organik, sehingga yang pertama tidak ada nanti saingan antar kelompok sehingga saling menjatuhkan. Itu harus dijatuh ditegakkan di situ. Karena dengan adanya asosiasi bukan menjatuhkan tapi akan saling mendukung. Ini siapa tahu kalau saya lihat Pak Ayu ini lagi mancing ini. Lagi mancing siapa tuh dapat ikan kakap. Karena banyak perusahaan ingin menyalurkan CSR, Corporate Social Responsibility. Ada Pertamina, Deddy Mulyadi dapat dari Pertamina tuh CSR gede tuh. Ada PLN, banyak yang akan memberikan bantuan-bantuan itu mencari siapa yang semangat. Siapa tahu nanti ke asosiasi ini akan mendapatkan gelontoran dana dibantu agar maju ke arah situ gitu. Nah ini terakhir juga kemarin organik ini sudah dilirik oleh dunia Indonesia ini. Oleh FAO. FAO itu badan pertanian di dunia. Nah kemarin sangat semangat mengembangkan pertanian organik di daerah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Nah Kang Deddy ini jadi konsultannya tuh, Kang Deddy Mulyadi ini dari Subang saya simpan berapa bulan deh? 4 bulan 5 bulan di sana. Di sana dia bilang 5 hampir bulan satu tahun Pak. 1 tahun. 1 tahun dia kemudian jadi konsultan FAO, konsultan membina petani di sana untuk berorganik. Nah sehingga nanti di daerah perbatasan Malaysia Indonesia itu jadi subur. Nah 1 tahun di sana lumayan, pulang-pulang beli mobil tuh dengan konsultan FAO tuh Kang Deddy itu. Jadi banyak sekali lah. Jadi internasional sudah semangat sekali, sudah melihat Indonesia berpotensi untuk makan organik. Cuman hati-hati jangan sampai lupa daratan. Salah satu contoh saya ambil lupa daratan itu gini. Kemarin ada gula merah dari Jawa Tengah, daerah Purwokerto dan lain-lain. Dari Jerman semangat sekali. Ini gula kelapa bagus di Indonesia. Organik, diambil oleh Jerman. Dibeli. Tiba-tiba mereka, karena pemerintahnya banyak, berbuat curang tanda petik. Dicampur dengan gula rafinasi. Gula putih rafinasi. Biar banyak. Tiba-tiba ada orang Jerman belusukan ke daerah. Ketemu tuh. Dibatalkan semua kontrak ke Jerman. Nah itu jangan sampai nanti begitu, jangan sampai nanti udah dapat pesanan, dapat ini produksinya rendah, udah aja dihajar dengan ini yang dilarang, itu jadi baru merusak nama gitu. Nah itu jadi juga baik-baik nama baik kelompok, dan kalau bisa tuh ketua KTNA Pak Winarno gabungkan di situ. Tadi saya udah lihat dia sangat-sangat rajin, dan Pak I juga ini dari Jawa Barat, mudah-mudahan tidak hanya Pak I. Kemarin saya juga sudah ada yang nanya dari sayuran horti, boleh gabung nggak? Mereka ingin gabung juga. Kata Pak I, sementara ini padi dulu. Tapi bersiap juga Pak I, karena namanya organik, ini mereka mencari wadah seperti ini. Dari horti, dari buah-buahan, kalau digabung, kalau lebih bagus, lebih baik. Gitu. Jadi silakan nanti difasilitasi begitu. Mungkin saya tidak punya bahan karena ada di PowerPoint, yang ingat-ingat aja, dan belum bisa sekarang saya masuk.
nanti aja diskusi kalau ada mau ditanyakan mengenai sertifikasi, mengenai organik. Insya Allah bisa saya jelaskan kalau saya mampu. Mungkin dari saya Bu, itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, waktunya lebih 1 menit, nggak apa-apa Pak. Ini sangat menarik sekali, kebetulan ini banyak pelaku organik, khususnya para petani, ada beberapa yang saya sudah catat. Jadi hati-hati, jangan asal mengklaim itu organik, itu kuncinya dari Pak Agus, dengan beberapa rambu-rambu yang sudah kita dengar bersama. Baik, barangkali ya, sebelum ditanggapi oleh yang lain, saya akan berikan waktu kepada narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Ahmad Yani dari PT Food Station Cipinang Jaya atau BUMD Pemprov DKI Jakarta. Beliau akan menyampaikan barangkali bagaimana peluang pemasaran pangan berkualitas dalam hal ini organik. Bisakah para pelaku organik khususnya padi atau beras di Jawa Barat ini ke depan bisa melakukan kemitraan dengan Food Station Cipinang Jaya ini? Persilakan Pak Ahmad Yani untuk menyampaikan. Mangga Pak.